Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-197. Kemarin kita sudah membahas preview match Conference League antara Copenhagen versus Chelsea. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas press conference dari Enzo Maresca dan juga pernyataan media di luar sana yang mengatakan bahwa Enzo Maresca itu tidak tersentuh, serta update news transfer ya terkait Mark Guehi dan juga Gabriel Mack. So, sebelum menonton, seperti biasa, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, kemarin itu ada press conference pre-match dari Enzo Maresca. So, we got jump to it. Enzo Maresca mengenai situasi goalkeeper. Ya, Robert akan menjadi starter besok. Oke, next. Dia telah bermain tandang versus Brighton di FA Cup. Besok dia akan pergi bermain dan kita akan lihat. Saya sudah mengatakan ini adalah tentang memberikan dia pertandingan yang berbeda tipenya, di mana kita mencoba untuk menolong dia. Hey, Enzo Maresca. Kita ini adalah Chelsea tim ya, bukan klub yang levelnya itu Brighton atau klub papan tengah lainnya ya. Kita di sini itu berkompetisi untuk menjadi juara. Ya. Begitu juga dengan para pemain. Mereka itu saling satu sama lain berkompetisi untuk menjadi starter. Nah, ini kok lucu. Kita itu malah memberikan pertandingan yang tanda kutip berbeda kepada pemain yang gagal untuk dia itu dapat bersaing, di mana dengan frase kita ini untuk membantu pemain tersebutnya. Ini Chelsea. Jadi klub ini itu bukan levelnya untuk membantu pemain. Jadi pernyataan Enzo Maresca ini menurut CBC itu sedikit offside guys. Gimana bisa dia ini menurunkan Robert Sanchez untuk mencoba menyelamatkan permainan dari Sanchez? Aduh, baru awal pernyataan aja ini sudah buat emosi. Aduh, ya, para pemain ya, punya tanggung jawab masing-masing untuk dia itu mendapat menjadi perform. Jadi mestinya dia ini bilang sesimpel ini. Performance dari Sanchez itu di training session dia itu sudah mulai terlihat oke. Jadi dia ini layak diberikan kesempatan untuk bermain. Nah, itu kan lebih enak kita mendengarnya ya. Jadi pernyataan dia ya, itu seolah-olah kita sebagai eh, klub yang besar ya, sekelas Chelsea itu harus membantu pemain yang tidak perform. Itu nggak ada masuk akal sama sekali ya. It doesn't make sense. Atau mungkin CBC rasa dia ini ya dititipkan oleh manajemen bahwa Sanchez ini harus tetap diturunkan di pertandingan-pertandingan yang receh. Sehingga paling tidak hingga akhir musim nanti dia ini dapat performs dan dapat tampil dan ada klub yang melirik Robert Sanchez ya. Bisa jadi skenario seperti itu ya. Karena musim depan kita itu akan kedatangan 5 sampai 7 kiper ya dari hasil peminjaman sana sini. Dan juga prospek kiper masa depan yaitu Mike Penders yang juga akan bergabung. Jadi dia ini diberikan kesempatan untuk dapat menarik peminat di pasar bursa musim panas nanti. Well, I don't know. We will see, guys. Oke, next kita mendengar kabar baik ya, teman-teman, di mana CBC itu
sebelumnya memprediksikan dua pemain ini akan absen. Tapi di press conference kemarin itu Enzo Maresca itu menyatakan bahwa mereka berdua ini siap turun. Dikutip dari Bobby Vincent, Enzo Maresca pada Badiashile dan juga Fofana yang kembali. Mereka berdua siap. Trevor Chalobah sebelumnya tidak ada sesuatu yang serius, jadi dia ini oke. Benoit telah berlatih di 10 hari terakhir, bahkan mungkin lebih. Wesley Fofana tidak ada di squad karena tidak terdaftar di Conference League, tapi dia ini akan kembali. Romeo telah memulai berlatih dengan kita di 2 hari terakhir. Pelan-pelan tapi pasti kita akan mendapatkan kembali para pemain dan bersiap untuk beberapa pertandingan final di akhir musim ini. Kita sudah beberapa kali bilang bahwa sayang sekali momen buruk kita itu dimulai dengan beberapa pemain cedera. Tapi beberapa dari mereka sudah siap kembali dan sedang dalam proses untuk kembali. Ini adalah suntikan besar buat saya dan buat para pemain. Ya, akhirnya kita bisa tahu bahwa Beno Badiashile dan juga Trevor Chalobah itu ikut di dalam pertandingan Conference League yang kita bertandang ke Copenhagen ya, Denmark. So, hanya siapa Wesley Fofana ya yang tinggal karena dia ini tidak terdaftar. Jadi ada beberapa komen yang menanyakan kenapa si Palmer ini tidak kenapa Palmer ini ikut di dalam pertandingan Conference League padahal dia ini tidak terdaftar. Ya, jadi kemarin di bursa transfer Januari setelah ditutup itu memang semua kompetisi Eropa itu membuka kembali untuk para klub ini meregistrasikan para pemain yang baru atau pemain yang akan dimasukkan ke dalam timnya. Dan memang di awal musim itu memang kan Lavia, Palmer dan juga Fofana itu kan tidak diberikan untuk tampil di Conference League karena menjaga fitness dari ketiga pemain ini. Tapi di Januari kemarin setelah melewati fase Liga karena beberapa pemain dari Chelsea itu sudah pergi di loan ya seperti Vega, Felix dan beberapa pemain lainnya seperti Ben Chilwell. Jadi ada slot yang tersisa sehingga slot itu dapat diisi oleh pemain yang baru diregistrasikan kemarin ya yaitu pemain baru Matis Amogu dan juga Cole Palmer itu bisa masuk. Jadi kondisi dan konsepnya seperti itu ya teman-teman. Jadi yang masih out dan tidak didaftarkan itu adalah si Lavia dan juga Wesley Fofana. Bahkan Mudryk aja itu kemarin tetap didaftarkan di registrasi di Conference League. Oke, jadi clear ya teman-teman kenapa Palmer ini ada bersama tim untuk terbang ke Denmark di Conference League. Sudah CBC jawab tadi ya. Oke, next kita akan membahas masih tentang Enzo Maresca. Tapi berita kali ini cukup bikin kaget buat CBC. Dikutip dari Fabrizio Romano, beberapa sumber di Chelsea bersikeras pada poin ini bahwa Maresca itu tidak tersentuh sebagai kunci bagian dari proyek di mana klub sangat senang dengan melanjutkan dengan Enzo Maresca. Tidak peduli apa yang akan terjadi di bulan-bulan terakhir, owners, manajer, dan semua para pemain percaya kepada dia. Hal ini sangat berbeda dengan Pochettino. Kata siapa? Berbeda. You can be serious, man. Ya, tidak ada manajer yang tidak tersentuh, guys. Come on, man. Ya, meskipun kita nanti keluar dari slot Liga Champions dan Enzo Maresca masih di sini, are you sure? CVC nggak percaya ya. Kalian masih ingat nggak perkataan Fabrizio Romano di 8 Desember 2023 lalu? Check this out. Chelsea owners, directors masih percaya Mauricio Pochettino dan tidak ada diskusi atas masa depan dia. Mereka menunggu dari pemain fantastis mereka seperti Nkunku untuk kembali
dan juga mempunyai pemain seperti Chilwell, Broja, dan Lavia untuk memberikan Poch kesempatan yang merubah situasinya. See, same old story guys ya, cerita lama. These owners is clueless ya. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan herannya duo sporting director yang juga sudah lama berkecimpung di dunia persepak bolaan sepertinya juga terlihat amatur ya. Oh iya, mereka ini kan dari Brighton dan juga AS Monaco ya, klub-klub mediocre itu. So, nggak heran makanya. Oke, next kita akan mendapatkan kabar dari center back yang akan kemungkinannya join dengan Chelsea di musim panas ini. Dikutip dari Liam Tony, Mark Guehi tetap menarik Chelsea karena dia diukir sebagai seorang leader dan pemain timnas Inggris yang mapan, di mana dia akan memasuki tahun terakhir kontraknya di musim panas ini. Ya, siapa lagi kita dapat merekrut back kualitas dunia dengan harga murah ya, yang tersedia cuma Mark Guehi. Jadi nggak ada salahnya. Karena kita tahu back kita itu selain Trevor Chalobah, yang lain itu masih tidak stabil ya, seperti Tosin dan juga Colwill juga masih sangat muda. Makanya Mark Guehi ini kemungkinannya akan ditarik ya. Mana lagi dia ini adalah ex academy player ya dari Cobham. Jadi ya yang masih realistis untuk kita dapat back kelas dunia ya Mark Guehi. Karena Araujo juga sudah tidak mungkin. Siapa lagi? Ya kan? Hutchinson itu dari Bournemouth juga akan sulit karena selain harganya mahal, dia juga pemain muda yang sangat konsisten. Tapi banyak juga klub-klub besar lainnya yang mengincar Hutchinson dari Bournemouth ya. Oke. Next, untuk menutup video dari CBC kali ini, CBC punya update pemain muda yang di bursa transfer kemarin itu sudah digembar-gemborkan akan direkrut oleh Chelsea. Siapa dia? Ya, Gabriel Mack. Dikutip dari Oriel UGT, Chelsea masih tertarik kepada pemain berumur 16 tahun dari Brasil yang berposisi sebagai attacking midfielder. Pembicaraan dengan klub dia yaitu Gremia sedang berjalan tapi belum ada kesepakatan. Beberapa klub penting lainnya juga menginginkan dia. Ya, ya, to be honest guys, it's nothing wrong menurut CBC dengan kita menginvestasikan pemain muda. Tapi, ya ada tapinya. Kalian ini harus memperkuat terlebih dahulu first squad dari Chelsea. Di mana kita ini butuh striker kelas dunia. Kita butuh back kelas dunia, kita butuh kiper kelas dunia. Ya, itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. So, kalau itu semua sudah terpenuhi, CBC bodoh amat ya, mau rekrut pemain muda 30 orang, 50 orang, silakan. Uang-uang kalian, ya nggak ada masalah. Tapi bawa dulu striker Osimhen, Gyökeres, atau Sesko, atau Isaac, ataupun Dilap, paling nggak ya. Baru kalian foya-foya lah di sana ya, uang dibuat investasi, mau bawa 50 goalkeeper, nggak ada masalah ya. Yang penting itu adalah striker ya. Kalau goalkeeper kita sudah punya 10 kiper dan juga kita bisa bilang bisa ditoleransi ya, apalagi kalau Petrovic itu kembali dan ke Chelsea dan menjadi kiper utama itu nggak ada masalah. Oke. Terus back ya tinggal ambil aja yang tadi CBC bilang Mark Guehi karena harganya itu sudah murah, kontraknya tersisa 1 tahun ya. Karena tadi CBC bilang kita tidak mungkin mengejar back kelas dunia lainnya karena kita sudah ada Chalobah, Fofana, Colwill, Tosin, plus Badiashile, dan juga si Achempong, dan yang lagi kita pinjamkan itu Disasi, ya, mungkin beberapa itu akan pergi. Jadi yang terpenting itu adalah striker ya. Jadi tidak ada negosiasi lain, tidak ada investasi-investasi lain kalau kita tidak memenuhi
posisi utama yaitu striker, ya. Jadi kalau striker itu sudah terpenuhi, maka peduli setan owners ini untuk menginvestasikan uangnya lagi dan lagi untuk para pemain muda. Oke, clear? I think that's all guys di episode ke-197 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Charles.